Namo Buddhaya. Taja Cawan. Sebelum kita mulai, marilah kita duduk hening terlebih dahulu sambil menenangkan pikiran. Setelah tiba di Pawa, Buddha dan para siswanya berdiam di hutan mangga milik Cunda, putra si pandai besi. Mendengar berita kedatangan Bagawa di hutan mangganya, Cunda segera menghadap Bagawa dan memberi sembah hormat padanya. Bagawa memberinya dorongan dengan pembabaran Dharma serta membahagiakannya dalam latihan Dharma. Keesokan harinya, Cunda mempersiapkan makanan yang mewah, termasuk masakan khusus yang disebut Sukaramadawa. Sukaramadawa adalah daging lunak dicampur dengan jamur. Buddha menyarankan agar Cunda menghidangkan makanan Sukaramadawa hanya kepadanya, bukan untuk yang lain. Selain Buddha, tidak diizinkan memakan makanan Sukaramadawa. Setelah menikmati makanan, selanjutnya Buddha berkata, "Cunda, jika masih ada Sukaramadawa yang tersisa, kubur dan timbunlah dalam tanah." Buddha tidak melihat ada seorang pun di dunia ini selain Tathagata yang mampu mencerna makanan Sukaramadawa ini. "Oh, demikiankah Bante?" jawab Cunda. Segera Cunda menguburkan sisa makanan tersebut di dalam tanah. Namun, segera setelah itu, Buddha menderita sakit perut luar biasa seperti yang sebelumnya pernah diderita. Sakit yang luar biasa ini menyerang Buddha saat berada di desa Belua. Namun, dengan kekuatan batinnya, Buddha sanggup menahan rasa sakit tersebut. Meskipun amat lelah, Buddha memutuskan untuk langsung meneruskan perjalanan ke Kusinara sejauh kurang lebih 6 mil lagi. Setelah perjuangan melawan sakit perut tersebut, Buddha tiba di hutan pohon sala di pinggiran kota. Di tempat inilah di Sungai Kuta, Buddha mandi untuk terakhir kalinya. Setelah istirahat sejenak, lalu beliau berkata, "Sekarang mungkin akan terjadi bahwa sebagian orang akan membuat Cunda menjadi menyesal karena telah memberi Tathagata hidangan yang membuatnya sakit. Biku Ananda, jika ini terjadi, engkau harus mengatakan kepada Cunda bahwa engkau telah mendengar langsung dari Buddha bahwa perbuatan itu merupakan keberuntungan bagi dia. Katakan padanya bahwa ada 2 macam persembahan kepada Buddha yang mempunyai pahala yang sama, yaitu pertama, persembahan makanan saat menjelang penerangan sempurnanya, dan yang kedua, persembahan makanan pada saat menjelang kemangkatannya. Ini adalah kelahiran terakhir dari Buddha." Kemudian Buddha berkata, "Ananda, tolong siapkan tempat pembaringan untuk Tathagata dengan kepala mengarah ke utara, di antara 2 pohon sala besar." Tathagata lelah dan ingin berbaring. Pada saat itu juga, kedua pohon sala tiba-tiba dipenuhi oleh bunga-bunga yang bermekaran karena pengaruh dari para dewa, meskipun saat itu bukan musimnya. Para dewa menaburkan bunga-bunga kepada Buddha sebagai ungkapan rasa hormatnya kepada beliau. Selanjutnya Buddha berkata kepada Ananda, "Ananda, kedua pohon sala besar ini menaburi Tathagata dengan bunga-bunganya, seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada Tathagata. Tetapi, ini bukanlah cara bagaimana Tathagata seharusnya dihormati dan dihargai, melainkan adalah jika para biku dan para bikuni atau laki-laki dan perempuan umat awam hidup sesuai dengan ajaran Tathagata. Itulah cara menghormati dan menghargai Tathagata." Selanjutnya, Buddha juga mengatakan bahwa terdapat 4 tempat yang dikunjungi bagi pengikut setia Buddha. Keempat tempat suci yang berhubungan dengan kehidupan Buddha ini
akan kita bahas pada minggu selanjutnya di pertemuan ketiga. Materi pada pertemuan minggu ini, pertemuan kedua, kita cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya, Lause akan memberikan kalian tugas yang akan Lause kirimkan lewat WA Group. Sekian untuk materi kita hari ini. Selamat belajar, semoga diberikan kebijaksanaan dari para Buddha Bodhisattva. Semoga senantiasa berada di dalam lindungan para Buddha Bodhisattva. Semoga senantiasa bahagia selalu, sehat selalu bersama keluarga. Xie Daja Jawan, Sabe Sata Bawantu Sukitaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.